Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT The Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan Donghua yang berjudul Tales of the Mascot. Oke, langsung saja kita masuk ke part selanjutnya guys. Terlihat Piao nampaknya ragu ketika akan dites. Namun Nili menyemangati ia dari kejauhan. Sementara Hualing bergumam guys, sepertinya ia tidak punya bakat. Hingga akhirnya Piao pun mulai menyuntikkan kekuatannya, yaitu pada bola kristal. Piao berharap ia tidak dikirim kembali. Ia pun melihat warna merah di bola kristal. Ia menduga hasilnya akar roh manusia, dan ia sudah berakhir. Bahkan ia tidak berani melihatnya guys. Namun tiba-tiba saja cahaya merah tersebut menjadi kuat sekali, yang membuat semuanya menjadi terkejut. Lalu warnanya pun berubah menjadi ungu. Tetua mengetahui itu adalah warna untuk akar roh langit. Dari awal pengujian tahun ini hingga sekarang Piao adalah yang kedua. Apalagi ini adalah 5 akar, lebih baik dari sebelumnya. Hualing terlihat kesal dikarenakan Xiaoyu saja sudah cukup. Dan mengapa muncul satu lagi jenius? Dikarenakan ia mengetahui sedikit akar roh langit di alam runtuhan naga ini guys. Tetapi dunia kecil Linglong mempunyai 2 sekaligus. Piao menghitung 5 akar rohnya. Ia pun terlihat kecewa dan mengira ia akan dikirim kembali. Ditambah lagi, Piao menjadi heran mengapa mereka semua menetapnya seperti itu. Tetua mengumumkan roh langit kelas 5 akan dikirim ke halaman barat guys. Setelah Piao mendengarnya, ia pun menjadi senang dan mengatakan bahwa ternyata ia adalah seorang jenius. Bahkan ia mengatakan kepada Nili, ia sungguh luar biasa. Sementara Hualing menyuruh Tetua Gu untuk melanjutkan pengujian. Kemudian Tetua Gu pun langsung menunjuk Nili, yaitu untuk melakukan pengujian. Nili mengatakan tenang saja, mereka akan berkumpul di halaman barat. Nili bergumam di kehidupan sebelumnya, ia hanya di akar roh bumi kelas 7. Dikarenakan sudah ditetapkan oleh takdir. Lantas Nili pun menyuntikkan kekuatannya pada bola kristal. Terlihat bola kristal berubah menjadi warna ungu. Aura kekuatan menyebar di sekitar lalu meledak ke atas langit. Terlihat semua orang pun menatap Nili termasuk para tetua. Yang terkejut dikarenakan mutiara kristal airnya pecah. Hal itu disebabkan oleh kekuatan yang Nili suntikan. Ternyata Nili benar-benar memiliki akar roh langit, yaitu akar roh langit ke-8 guys. Dan akan dikirim ke halaman barat. Piao juga mengatakan bahwa Nili memang hebat dan lebih kuat darinya. Saat itu bahkan Tetua Gu bergumam dunia kecil Linglong adalah satu-satunya yang tidak bisa dimasuki oleh orang luar. Dan benar saja tempat tersebut penuh dengan keajaiban. Sementara itu Nili bergumam jelas-jelas di kehidupan sebelumnya, ia hanya di akar roh bumi kelas 7. Setelah pembalikan waktu, mengapa bakatnya bisa berubah? Dan sebenarnya apa yang mengubah hidup ini? Nili berpikir dikarenakan tanaman merambat di lautan jiwanya yang menyebabkan hal ini. Tapi ia tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, ia pasti akan menjadi master roh iblis terkuat. Piao pun menyebut roh Nili terlalu kuat. Xiaoyu menyindir Hualing yang punya bawahan tapi tidak begitu berguna. Mendengar ucapan tersebut, Hualing dan bawahannya pun pergi. Saat itu, Xiaoyu mengatakan bahwa Hualing berpikiran sempit
Nili dan lainnya harus sangat berhati-hati ke depannya terhadap mereka. Tidak boleh ada perkelahian di Akademi Tianling, tapi begitu keluar sulit untuk diprediksi. Hingga akhirnya Nili dan lainnya pun pergi. Terlihat Tetua Gu menyesal membantu Hualing yang menyebabkan menyinggung dua jenius di masa depan. Ia pun harus menemukan cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Setelah hal tersebut, Xiaoyu mengantarkan Guan Yu ke halaman selatan. Xiaoyu dan lainnya pun hanya bisa mengantarkan sampai sini. Setelah di sana, Guan Yu bisa berlatih kultivasi. Kemudian, Xiaoyu dan lainnya pun pergi ke halaman barat. Guan Yu, 前面就是南院。 Xiaoyu menjelaskan ada dua tempat tinggal yang disediakan untuk murid di halaman dalam. Salah satunya adalah asrama yang diatur oleh Akademi Tianling. Juga ada tempat tinggal pribadi yang dikenakan biaya sewa. Dan ternyata Xiaoyu telah menyewa sebuah halaman. Nili dan Piao bisa tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Piao pun masih sedikit gugup dikarenakan kebanyakan usianya masih berlatih di Akademi Shenlang. Sedangkan ia dan Nili berlatih di dunia lain. Nili bilang Piao adalah seorang jenius dan pencapaiannya tentu lebih besar dari orang lain. Terlihat Nili dan lainnya pun melihat di depan. Ada banyak orang yang berkumpul. Xiaoyu mengatakan mereka adalah murid dari berbagai akademi. Diketahui itu adalah tempat untuk jual beli batu roh iblis dan senjata harta. Diketahui para murid bisa mendapatkan batu roh begitu menyelesaikan tugas yang diberikan. Ternyata batu roh iblis ini juga adalah sumber daya kultivasi yang sangat penting. Terlihat di sana ada pedagang yang menjual roh iblis bagus. Harganya hanya 2 batu roh. Juga ada senjata harta kelas 2 yang harganya cuma 9 batu roh. Piao membandingkan dengan di kota Glory harus membayar ratusan ribu koin roh iblis jika ingin membeli roh iblis yang bagus. Piao menanyakan pada Xiaoyu berapa banyak batu roh yang bisa ditukar dengan pil ini. Xiaoyu bilang bahwa pil semacam itu tidak berguna di sini. Mendengar hal tersebut, Piao mengatakan jika tahu begitu ia akan membawa banyak roh iblis. Ternyata roh iblis biasa juga tidak berguna, bahkan roh iblis kuno yang langka. Murid biasa tidak menyukainya. Kebanyakan murid lebih menyukai roh iblis garis keturunan ras naga. Bahkan roh iblis biasa hanya berharga jika memiliki pertumbuhan setingkat dewa. Piao kecewa impiannya menjadi kaya telah terkubur. Sedangkan Rod Nili bergumam, ia hanya memiliki pedang dewa guntur, ditambah lagi mutiara racun hijau, dan barang lain tidak bisa diberikan kepada manusia. Terlebih tungku iblis juga tidak bisa digunakan terlalu awal. Dan sepertinya Nili akan kesulitan mendapatkan batu roh. Nili menanyakan bagaimana cara mendapatkan batu roh untuk murid baru. Xiaoyu menjelaskan murid di Akademi Tianling bisa mendapatkan 5 batu roh setiap bulannya. Itu sudah termasuk banyak. Bahkan murid akar roh bumi hanya menerima 1 batu roh. Nili mengetahui hanya kolam dewa yang dapat menghasilkan batu roh di alam runtuhan naga. 1 kolam dewa hanya bisa memproduksi puluhan ribu batu roh dalam 1 tahun. Ditambah lagi jumlah kolam dewa juga berkurang setiap tahunnya. Berbagai sekte juga berjuang untuk mendapatkan kolam dewa. Bahkan sekte besar seperti sekte bulu ilahi perlu mengendalikan kolam dewa agar bisa memenuhi kebutuhan seluruh sekte. Ketika di area hutan, Xiaoyu menjelaskan tempat ini dihuni oleh para jenius dari halaman barat dan lebih baik jangan mengganggu mereka. Mereka yang tinggal di sini dikarenakan punya latar belakang yang besar. Nili mengatakan ia punya batasannya sendiri.
dan jangan menganggapnya seperti anak kecil. Setelah sampai di halaman, Xiaoyu mengatakan, di depan adalah tempat tinggal mereka, dan ia di sebelah Nili dan Xiaoyu. Mereka bisa berkultivasi dengan aman di sini. Juga jangan sembarangan masuk ke kamar Xiaoyu. Terlebih Xiaoyu akan membantu Nili dan Piao melapor. Ia juga memberikan 2 batu roh kepada mereka agar bisa berkultivasi. Hingga akhirnya Nili dan Piao pun akan melihat-lihat. Ketika Nili masuk ke ruangan, ia mengetahui seharusnya Xiaoyu menghabiskan banyak uang untuk menyewa tempat ini. Kemudian Dewi Yuyan pun keluar dari baju Nili. Ia mengatakan dalam perjalanan ke sini, ia merasakan begitu banyak nafas yang kuat. Hampir semua orang di alam runtuhan naga adalah seorang master. Energi spiritual di alam runtuhan naga ini benar-benar berbeda dengan dunia kecil Linglong. Bahkan ia tidak tahu bisakah ia menyerap dan menyempurnakannya. Ia pun harus segera berkultivasi. Nili mengatakan, lagi pula dunia Linglong kecil kita hanyalah dunia kecil di alam runtuhan naga. Bahkan Dewa Roh hanyalah manusia biasa ketika di sini. Terlihat Nili harus segera berkultivasi untuk mencapai ranah Heavenly Fate. Tidak boleh kalah dari Raja Iblis. Ketika berkultivasi menggunakan batu roh, Nili bergumam. Sebelumnya ia terjebak di dunia kecil Linglong, dan akhirnya ia bisa menyerap kekuatan pemurnian jalan surgawi. Namun tiba-tiba saja Nili terkejut, baru merasakan sedikit efeknya. Kekuatan jalan surgawi di batu roh ini sudah habis. Setelah berlatih teknik ilahi jalan surgawi, kapasitas lautan jiwa Nili sangat besar. 1 batu roh saja tidak cukup. Lalu Nili pun dikejutkan dengan seseorang yang mengetuk pintunya. Ternyata itu adalah seorang wanita yang memanggil nama Xiaoyu. Setelah di luar, Piao pun datang dan menanyakan apakah Xiaoyu akan datang kepada Nili. Nili mengatakan bahwa Xiaoyu tidak ada di sini. Terlihat wanita itu pun sangat cantik dan ia pun menanyakan siapa Nili dan Xiaoyu guys. Nili mengatakan bahwa ia dan Piao adalah teman Xiaoyu dan Xiaoyu baru saja keluar. Nili menanyakan ada urusan apa mencari Xiaoyu. Wanita tersebut mengatakan begitu mengetahui kakak Xiaoyu sudah kembali, ia pun bergegas ke sini untuk menemuinya guys. Namun ternyata ia hanya bertemu Nili dan Piao saja. Lantas Piao pun menanyakan siapakah nama kakak ini. Wanita itu pun mengatakan bahwa namanya adalah Huang Ying dan ia adalah teman dari Xiaoyu. Sambil ia tersipu malu guys. Nili pun mengetahui bahwa wanita ini menyukai Xiaoyu. Hingga pada akhirnya Nona Ying akan tinggal di sini sebentar untuk menunggu Xiaoyu. Namun tak lama muncullah seorang pria yang mengatakan bahwa ia mengetahui Nona ini pasti ada di sini. Setelah mendengar kabar Xiaoyu kembali guys, Nona Ying menanyakan ada urusan apa pria yang bernama Yan Hao ini. Yan Hao pun menjelekkan Xiaoyu dikarenakan apa bagusnya Xiaoyu, bahkan membuat Nona Ying tidak bisa melupakannya guys. Nona Ying mengatakan bahwa ia mengagumi dan menyukai Xiaoyu. Terlihat Piao pun menertawakan Yan Hao yang diabaikan oleh Nona Ying guys. Yan Hao mengetahui bahwa 2 orang jenius ini dari dunia kecil Linglong. Satunya adalah akar roh langit kelas 8 dan juga akar roh langit kelas 5 guys. Ia pun kesal dikarenakan Nili dan Piao mengabaikan perkataannya. Nili mengatakan apa memperkenalkan diri kepada orang asing yang masuk tanpa mengetuk pintu adalah aturan di alam reruntuhan naga guys. Yan Hao bilang mereka berdua tidak tahu sekarang mereka berbicara dengan siapa. Meskipun mereka berdua memiliki akar roh langit, tapi jangan berpikir bisa sombong di Akademi Tianling. Dan lebih baik mereka mencari tahu siapa yang berkuasa atas Akademi Tianling ini guys.
Yan Hao pun sembari meledakkan kekuatannya. Nili bergumam, ia sudah lama tidak bertarung melawan tingkat Heavenly Fate. Namun Nona Ying menghalangi Yan Hao dan tidak mengizinkan Yan Hao menindas teman-teman Xiaoyu guys. Yan Hao jelas mengetahui bahwa Nili berada di ranah Earth Fate, tapi ia tidak merasakan ketakutan dalam diri Nili guys. Sebaliknya, ia merasa yang harus waspada terhadap Nili guys. Yan Hao mengatakan mereka berdua hanya bisa berdiri di belakang wanita. Hari ini ia tidak akan melawan mereka berdua, tapi ia menyarankan kalian berdua lebih baik tidak mengikuti Xiaoyu, dikarenakan mengikuti sampah seperti Xiaoyu tidak ada manfaatnya sama sekali guys. Sangat meremehkan sekali dia guys. Ia pun menawarkan bergabung dengannya, dikarenakan mungkin ia akan mau mempertimbangkan untuk menerima Nili dan Piao guys. Nili mengatakan Yan Hao tidak dapat melakukan apapun kepada mereka di Akademi Tianling, dan simpan saja energinya. Yan Hao pun tidak terima dikarenakan Nili dan Piao meremehkannya guys. Namun Nona Ying memperingati jika Yan Hao berani mendekati teman-teman Xiaoyu, ia akan melaporkan Yan Hao guys. Yan Hao bergumam wanita jalang seperti Nona Ying ia bisa mendapatkan sebanyak mungkin. Jika bukan dikarenakan ayah Nona Ying seorang tetua, siapa yang akan tertarik pada Nona Ying guys? Yan Hao, 你要是敢一口一个萧雨，要不是看着你老爹是长 Yan Hao mengatakan di mana Xiaoyu, apa mungkin bocah itu sedang bersembunyi, jadi mengirim mereka berdua untuk menahannya di sini guys. Tiba-tiba saja Xiaoyu pun muncul dan mengatakan, siapa yang bilang bahwa ia bersembunyi? Yan Hao pun terkejut, tetapi Yan Hao mengatakan setelah bertahun-tahun Xiaoyu belum membuat kemajuan, bahkan masih terjebak di ranah Earth Fate. Xiaoyu bilang ini adalah tempat tinggal pribadi dan menyuruh Yan Hao dan Nona Ying untuk pergi. Yan Hao mengatakan bahkan Nona Ying tidak diterima oleh Xiaoyu. Namun terlihat Nona Ying tetap tertarik kepada Xiaoyu guys. Hal itu pun membuat Yan Hao tidak mengerti selain ketampanan Xiaoyu, bagian mana yang lebih baik darinya guys. Ia juga tidak tahu apa semua wanita menyukai pria bertubuh kecil guys. 想不明白，萧雨不欢迎你。难道你是？ Kemudian muncullah dua wanita yang juga menanyakan Xiaoyu yang sudah kembali. Terlihat nampaknya mereka berdua juga menyukai Xiaoyu dan menawarkan beberapa rumput obat pada Xiaoyu yang dapat meningkatkan kultivasi secara cepat guys. Terlihat Nona Ying sangat kesal mengapa dua wanita bau ini mengikutinya guys. Sementara itu Yan Hao kesal mengapa Xiaoyu begitu populer. Dua wanita itu pun merayu Xiaoyu yang membuat Piao melongo tidak percaya guys. Nili mengatakan lebih baik kita kembali ke kamar masing-masing dikarenakan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di sini. Terlihat Xiaoyu dikelilingi tiga wanita. Lalu Xiaoyu memberitahu ia sudah mendaftarkan Nili dan juga Piao, dan besok kalian sudah bisa bertemu dengan guru guys. Dan ia juga memberikan token identitas Nili dan Piao. Tapi Xiaoyu kesal dikarenakan ia telah membantu Piao dan Nili. Malah mereka langsung masuk ke rumah guys, dan mereka tidak tahu terima kasih. Terlihat Xiaoyu menjadi bingung dikarenakan dikelilingi oleh tiga wanita ini. Sementara itu di dalam rumah setelah Nili berkultivasi, ia pun didatangi oleh Xiaoyu. Nili bertanya ada urusan apa Xiaoyu mencarinya, padahal ini sudah sangat malam guys. 小雨哥哥，进来吧。完了，找我有什么事吗？ Xiaoyu mengatakan ia merepotkan Nili dan juga Piao. Namun Nili mengetahui Xiaoyu kesini bukan hanya untuk mengatakan itu. Xiaoyu bilang ia sudah lama ingin bertanya pada Nili. Nili pasti bertanya-tanya mengapa Xiaoyu terus berada di ranah Earth Fate. Nili mengetahui yang dilatih Xiaoyu adalah metode raungan 10.000 naga. Namun ternyata latihannya harusnya belum lengkap. Itu sebabnya Xiaoyu akan menemui ambang batas, yaitu sebelum menerobos guys. 姐，你的万道明龙诀，道明龙诀，
Xiao Yu bertanya, bambu ungu misterius yang disebutkan Nili sebelumnya, apakah itu benar guys? Nili mengatakan ia hanya mengarangnya, hal itu tidak ada. Nili bergumam mengapa gelagat Xiao Yu seperti seorang wanita, pantas terburu-buru menanyakannya. Terlihat Nili seperti salah tingkah ketika Xiao Yu menatapnya guys. Nili menjelaskan tentu ada caranya jika Xiao Yu ingin menerobos ranah. Nili akan memberi Xiao Yu jarum. Gunakan jarum untuk menusuk titik akupuntur di bahu Xiao Yu agar bisa menerobos ranah guys. Nili meyakinkan dengan beberapa tusukan dapat membuat Xiao Yu menerobos ranah Evil Fate. Hingga akhirnya Nili menyuruh Xiao Yu duduk dan membuka bajunya guys. Dikarenakan Nili akan menusuknya dengan jarum akupuntur guys. Namun Nili memprotes dikarenakan Xiao Yu tidak membuka bajunya sepenuhnya dan bagaimana menusuknya melalui pakaian guys. Nili mengatakan kita berdua adalah pria. Kenapa Xiao Yu begitu malu guys? Dan ketika Xiao Yu membuka bajunya, Nili terkejut kulit Xiao Yu sangat mulus dan terawat. Bahkan lebih halus dari kulit wanita umumnya guys. Nili terpesona guys. Kemudian Nili memulai menusuk bahu Xiao Yu dengan jarum. Xiao Yu merasakan satu demi satu nafas kesemutan mengalir melalui meridiannya. Setelah Nili menyelesaikan akupunturnya, Xiao Yu pun merasakan kekuatan yang meledak-ledak dalam tubuhnya. Nili mengetahui itu semua adalah hasil kultivasi Xiao Yu selama bertahun-tahun telah meluap. Ledakan kekuatan itu pun semakin kuat hingga menembus ke atas. Nili mengatakan metode raungan 10.000 naga memang keterampilan yang sangat tinggi guys. Dan dari mana penguasa domain neraka mendapatkannya guys? Dan kali ini Xiao Yu akan menerobos ke ranah Evil Fate. Basis kultivasinya pasti akan sangat luar biasa. Terlihat di lautan jiwa Xiao Yu, penyatuan 3 takdir dan jiwa. Basis kultivasinya bahkan menerobos begitu cepat. Setelah itu Xiao Yu berterima kasih kepada Nili. Kalau bukan karena bantuan Nili, ia tidak akan menerobos ke ranah Evil Fate. Yaitu secepat ini guys. Xiao Yu akan memenuhi permintaan Nili apapun itu. Nili mengatakan dikarenakan sudah sembuh, berikan uang saja dan setidaknya harus memberikan beberapa batu roh. Kemudian Xiao Yu pun memberikan semua batu rohnya kepada Nili. Namun Nili hanya mengambil 5 saja. Dikarenakan ia tidak enak mengambil semuanya, dikarenakan Xiao Yu juga telah membantu dirinya guys. Nili sangat senang dikarenakan menusuk 2 jarum bisa mendapatkan 5 batu roh secara gratis guys. Tapi Xiao Yu tahu menusuk 2 jarum tidak sesederhana itu. Tetapi dikarenakan Nili tidak ingin mengatakan apa-apa, ia juga tidak akan memaksa Nili mengatakan yang sebenarnya guys. Terlihat Nili menjadi salah tingkah dikarenakan Xiao Yu terus melihatnya, karena ia tidak akan mengembalikan batu rohnya. Dikarenakan sudah malam, Xiao Yu pun pamit, dan intinya ia berterima kasih banyak kepada Nili. Di keesokan harinya, langit pun cerah, dan murid-murid sekte bulu ilahi pun melakukan aktivitasnya. Terlihat Nili dan Piao pun menuju akademi. Mereka pun terkejut. Ternyata ini adalah akademi Shenlang kita. Benar-benar sangat berbeda. Namun ketika itu tiba-tiba saja ada seorang praktisi pria yang menatap Nili dengan sinis guys. Nili mengetahui bahwa orang ini adalah bawahan Hualing dengan akar roh bumi kelas 6. Lalu ada yang bertanya pada Nili, mereka berasal dari mana? Nili menjawab, ia berasal dari dunia linglong kecil. Orang itu pun mengetahui bahwa mereka berdua ternyata adalah 2 jenius dari dunia linglong kecil. Ia memperkenalkan dirinya bernama Jinyan, yaitu dari klan Jin. Keluarga mereka sangat menghargai bakat.
Jika Nili dan Piao punya waktu, mari mengobrol. Nili mengatakan kita bahas nanti saja. Terlihat Jin Yan tidak terima. Dua orang jenius dari dunia linglung kecil benar-benar tidak tahu malu. Lalu ada seseorang yang datang, dan ternyata ia adalah guru mereka. Diketahui guru itu bernama Xiling Zunze. Ia pun mengajak semua murid untuk ikut ke ruang latihan. Ketika di dalam, ia pun mempersilahkan duduk kepada semua murid. Hah, Lala. Setelah duduk, ia pun mengatakan, kalian semua adalah para jenius yang paling berbakat di kelas tahun ini, memiliki akar roh langit yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Dalam waktu 1 tahun, 5 murid terkuat di antara kalian punya kesempatan pergi ke halaman timur. Jika kalian melewatkannya, maka akan tinggal di halaman barat lebih lama. Dikarenakan mereka semua adalah jenius, pasti tidak ingin tertinggal dari orang lainnya. Saat itu guru pun melihat seseorang yang datang, dan ia adalah seorang gadis dari keluarga Dragon Cell, yaitu bernama Long Yuyin. Guru pun mengingatkan ia ingin kalian bersaing satu sama lain, tapi bukan untuk bertikai. Menyakiti orang lain hanya akan menghancurkan masa depan. Guru berharap mereka semua mengerti. Ia mengatakan mulai dari sekarang, setiap 3 hari sekali, kalian akan datang untuk mendengarkan pelajaran. Ia pun akan menjelaskan cara berkultivasi dan memandu untuk meningkatkan keterampilan. Hingga akhirnya pelajaran pun dimulai. Pertama dari ranah Earthfort ke ranah Heavenly Fate. Ini adalah proses penyatuan dengan kekuatan jalan surgawi agar merasakan jalan surgawi. Semua makhluk hidup di antara langit dan bumi, sama seperti segala sesuatu di dunia, semua diciptakan oleh kekuatan jalan surgawi. Nili bergumam pelajaran di Sekte Bulu Ilahi sangatlah sederhana dan sudah Nili pahami. Kekuatannya saat ini dari ranah Earth Fate ke ranah Heavenly Fate. Harusnya dalam proses 50 ke 60%. Meski masih cukup jauh dari ranah Heavenly Fate, tapi kekuatan di dalam tubuh berangsur-angsur berubah dari kekuatan hukum menjadi kekuatan jalan surgawi. Dengan dukungan teknik ilahi surgawi, pohon anggur misterius itu akan terus berkembang. Saat itu Piao pun menegur Nili dan mengatakan, saat mencapai ranah Heavenly Fate, memiliki 2-3 takdir. Sebenarnya berapa nyawa yang dimiliki? Apa Piao memiliki 2 nyawa? Jadi harus ditusuk 2 kali baru akan mati. Nili bilang tentu saja tidak. Yang disebut 2-3 takdir bukan tentang berapa banyak nyawa yang dimiliki, melainkan jumlah jiwa yang telah dikumpulkan oleh Heavenly Fate di lautan jiwa. Jiwa takdir dapat bersarang di suatu tempat. Piao pun membayangkan dirinya ditampar mati oleh Xiaoyu dikarenakan telah berselingkuh. Ditambah lagi selama jiwa takdir tetap utuh, maka dapat hidup kembali. Namun posisi tubuhnya tidak boleh lebih dari 1000 mil jauhnya dari jiwa takdir. Piao pun mengerti apa yang dikatakan Nili. Dengan memiliki jiwa takdir maka bisa hidup kembali. Tetapi setiap kali terbunuh, Piao akan kehilangan 1 jiwa takdir. Misalnya jika mati di ranah Fate ketiga, maka dia akan kembali ke ranah Fate kedua. Jadi meskipun memiliki jiwa takdir tetaplah penting. Piao pun mengerti, pantas guru tadi mengatakan kalau Akademi Tianling melarang untuk berpetualang sampai mencapai ranah Heavenly Fate selama meninggalkan jiwa takdir di aula jiwa. Kecuali akademi tidak hancur, maka tidak ada murid yang dalam bahaya. Sementara itu terlihat bawahan Hualing bergumam. Sebelum datang ke sini, bosnya memberi perintah agar mengawasi Nili dan Piao dan mencari kesempatan untuk memberi mereka pelajaran. Ia pun meremehkan akar roh langit kelas 8 dan 5, dan ia tidak akan pernah kalah dari Nili dan Piao. Dilanjut, guru pun akan mengajarkan berlatih.
Hal pertama yang harus dilatih adalah api roh. Guru pun memperlihatkan api roh. Ia pun menyuruh semua murid untuk memadatkan api roh. Pertama, mereka harus membawa lautan jiwa ke keadaan kosong. Fokuslah pikiran kalian di telapak tangan. Namun terlihat Nili dengan mudah bisa mengeluarkan api roh. Semakin kuat api roh, maka semakin kuat ketahanan jiwa kalian. Ketika menyentuh Rana Evolivet, semakin kuat jiwa takdir yang terkondensasi. Kemudian guru menyuruh semua murid untuk mulai merasakan api roh. Terlihat semua murid pun mulai untuk merasakan api roh. Sementara Long Yuyin dengan mudah mengeluarkan api roh dari tangannya. Guru mengatakan seperti yang diharapkan dari keturunan klan Longyin. Bakatnya sangat luar biasa. Terlihat Jinyan juga bagus mengeluarkan api roh. Meski api rohnya kecil tapi sangat murni. Lalu Piao juga mulai akan merasakan api rohnya. Terlihat Piao pun mencoba untuk konsentrasi penuh. Namun justru ia membayangkan melihat Xiaoshu sedang mandi. Dan di saat itu ia pun sedang mengintip Xiaoshu. Hingga ia pun disiram air oleh Xiaoshu dikarenakan ketahuan mengintip. Piao mengatakan kepada Nili, sepertinya masih sulit baginya. Tapi Nili bilang Piao tidak bisa mengendalikan nafsunya. Pikiran tidak bersih tidak akan bisa memadatkan api roh. Piao mengatakan masih membicarakan dirinya dan siapa yang dipeluk dua wanita cantik sebelumnya. Ia tidak percaya bahwa hati Nili akan begitu bersih. Nili memperlihatkan ia bisa memadatkan api roh dan juga bisa menghilangkannya. Guru yang melihat itu ia bilang, sebenarnya Nili punya bakat yang menakjubkan, bahkan bisa memadatkan api roh saat berbicara dan juga tertawa. Dibandingkan dengan Long Yuyin, ukuran apinya juga tidak kalah. Bakat seperti Nili harus dilatih dengan baik ke depannya. Terlihat bawahan Hualing yang melihat Nili dengan mudah memadatkan api roh, ia pun menjadi kesal. Guru menjelaskan seseorang yang bisa memadatkan api roh pada percobaan pertama memiliki hati bersih. Juga benar-benar jenius seni bela diri. Tidak perlu berkecil hati jika masih gagal. Setelah kalian kembali, bisa luangkan waktu untuk berlatih. Guru menegaskan 3 hari kemudian, kita akan melanjutkan pelajaran baru. Hingga akhirnya kelas pun dibubarkan. 3天后，我们也不要灰心。 Kemudian Yuyin menghampiri Nili dan Piao. Ia pun mengatakan, dunia linglong kecil menghasilkan akar roh langit kelas 8 dan 1 akar roh langit kelas 5. Apa itu adalah kalian? Nili merasa gadis kecil ini sepertinya terlihat familiar. Piao bertanya, Yuyin datang ke sini bukan untuk merekrut mereka. Yuyin bilang bakat kalian masih belum memenuhi syarat untuk mendapatkan undangan bergabung dari keluarga Longyin kami. Mendengar keluarga Longyin, Nili mengingat di kehidupan sebelumnya, gurunya mati di tangan keluarga Longyin, dibunuh oleh penyihir tua bernama Long Yuyin. Yuyin mengatakan bakat hanya dapat mempengaruhi kultivasi sampai tingkatan tertentu. Walaupun seorang pecundang, selama keluarga kami mau, juga bisa mengembangkannya menjadi seorang jenius. Hari ini Nili memadatkan api roh dan membuat Yuyin sedikit tertarik kepada Nili. Ia berharap Nili tidak mengecewakannya. Nili bilang apa yang salah dengan gadis ini. Piao menambahkan wanita itu mendatangi kita hanya untuk mengatakan kalau ia tertarik kepada Nili. Piao menduga jangan-jangan Yuyin menyukai Nili. Lalu datanglah seorang pria bernama Gubei dari keluarga Gu. Ia mengatakan, diperhatikan oleh Long Yuyin kalian sangat sial. Ia memberitahu, Yuyin sudah bertunangan 2 tahun lalu. Hasilnya selama kompetisi bela diri, dia menghajar tunangannya sampai habis-habisan. Gubei yakin tidak ada yang mau menikah dengan Yuyin. Tunangan keluarga Long Yuyin bisa dianggap sebagai keluarga besar. Belakangan tidak tahu mengapa dia tidak membuat onar.
Dan Yuyin adalah naga betina ganas, tidak boleh memprovokasinya. Nili tahu ia adalah Long Yuyin, begitu mendominasi dan bertindak sesuka hatinya, juga menghabisi gurunya, wanita yang menyebabkan perpecahan di sekte bulu ilahi, dan sekarang masih seorang gadis. Pantas saja Nili tidak mengenalinya. Nili mengetahui bahwa Gubei adalah anak yang hilang dari sekte bulu ilahi. Dalam kehidupan sebelumnya, Gubei satu-satunya orang yang bisa seimbang dengan Yuyin di sekte bulu ilahi, dan dia adalah keturunan keluarga Gu. Tidak seperti Yuyin yang memiliki keturunan naga merah dan bakat tertinggi. Gubei bergantung sepenuhnya pada pemahaman sendiri tentang bela diri untuk mencapai titik tertingginya. Tapi Nili tahu sekarang Gubei masih belum terlalu dewasa. Gubei mengatakan ia sudah tahu Nili dan Piao dari awal. Piao terkejut ternyata Gubei mengetahui mereka. Gubei bilang jenius dari berbagai kota dan dunia kecil, selama memiliki akar roh langit, pasti akan segera menjadi incaran berbagai kekuatan di Akademi Tianling. Terlebih lagi akar roh langit kelas 8 dan akar roh langit kelas 5. Banyak sekali kekuatan yang sedang mengincar Nili dan Piao. Sedangkan Gubei hanya tertarik kepada Yuyin, akan tetapi gadis itu tertarik kepada Nili dan Piao. Gubei ingin memeriksa orang-orang seperti apa Nili dan Piao. Piao mengatakan Gubei menyukai Yuyin, bahkan membuat cacat tunangannya. Jangan-jangan Gubei seorang masokis. Gubei membela apa Piao tidak merasa. Wanita seperti Yuyin sangat menarik untuk ditaklukkan, karena ia sangat suka cewek sedingin es seperti ini. Sebenarnya mereka sangatlah bergelora. Mendengar itu, Piao pun ingin melanjutkan obrolan. Gubei bilang kita benar-benar ditakdirkan. Sementara itu, Nili yang melihat bawahan Hualing mengawasi mereka. Nili bilang ini bukan tempat untuk mengobrol. Lebih baik mencari tempat yang lain. Hingga akhirnya mereka pergi untuk mencari tempat mengobrol yang aman. Bawahan Hualing yang bernama Hanjing mengatakan 5 tempat untuk tahun ini adalah Long Yuyin, Gubei, dan juga Jin Fan. Sudah pasti akan masuk. 2 orang dari dunia linglong kecil itu pasti pesaing terbesar mereka. Untuk meningkatkan kekuatan, Nili dan Piao pasti akan memasuki tempat ujian. Dan ia akan segera memberitahu semua orang, Tuan Muda Hualing akan membuat sebuah pengaturan. Terlihat Nili dan Piao pun memasuki aula kultivasi yang disebutkan Xiaoyu sebelumnya. Nili mengajak masuk dulu, mungkin bisa mendapatkan beberapa batu roh. Saat itu Piao melihat banyak sekali pengumuman di sini, seperti mengumpulkan bahan, berburu monster, dan membuat senjata. Nili tahu tidak ada satupun yang bisa kita lakukan. Terlebih batu roh ini terlalu sulit untuk didapatkan. Nili pun melihat poster lainnya. Nili bilang kita tidak bisa bertarung dan membunuh pola prasasti dan semacamnya. Nili sangat percaya diri. Ia pun melihat sebuah poster dan kita bisa mencobanya guys. Diketahui Nona Gu dari keluarga Gu memiliki masalah dengan kultivasinya, terbaring di tempat tidur dikarenakan penyakit aneh. Jika ada tabib yang dapat menyembuhkan penyakit Nona Gu, hadiahnya adalah 1000 batu roh. Piao terkejut, bukankah ini adalah keluarga bangsawan? Dan mereka kaya sekali guys. Tapi berdasarkan pengumumannya, mereka sudah mengundang banyak tabib, tapi tidak berhasil. Apakah Nili yakin? Atau apakah dikarenakan Nili melihat kecantikan Nona Gu dan ingin menemuinya? Nili mengatakan menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai guys. Jika tidak mencobanya, bagaimana bisa tahu? Selain itu, Nili memiliki kemampuan mutlak dalam seni pengobatan. Piao bilang setidaknya ada beberapa ratus orang yang kesusahan. Jika berhasil menyembuhkan mereka semua, Nili dan Piao akan menjadi kaya. Lord Nili pun menjelaskan sekte bulu ilahi memiliki banyak kekuatan. Setiap langkah yang mereka ambil harus dipertimbangkan.
Jika bukan karena Gubei adalah orang baik, Nili juga tidak akan melakukannya guys. Jika sampai menyebabkan masalah, itu akan sangat merepotkan. Terlebih, Piao berkata jika bisa menyembuhkan penyakit Nonagu, lalu mendapatkan batu roh, itu akan sangat bagus sekali. Hingga akhirnya mereka berdua pun pergi untuk mendapatkan uang. Dan setelah akan sampai di rumah keluarga Gu, Rod Nili mengatakan 3 keluarga Longyin, keluarga Gu dan juga Changyan, mereka adalah kekuatan terkuat di dalam sekte bulu ilahi. Jika bisa menyelamatkan Nonagu, setidaknya dengan adanya Gubei, kita bisa memperbaiki keadaan. Terlihat kediaman keluarga Gu megah sekali. Lalu pelayan menanyakan Nili dan Piao mencari siapa. Nili mengatakan kami melihat misi tentang Nonagu. Nili pun mengatakan kami melihat misi tentang Nonagu, datang ke sini untuk melihat apakah bisa menyembuhkannya. Pelayan itu justru bilang penyakit Nonagu telah coba disembuhkan oleh banyak tabib terkenal di sekte bulu ilahi, tapi mereka semua gagal guys. Bahkan hari ini saja ada 1000 dokter atau 1800 dokter yang datang untuk menyembuhkannya. Pelayan itu justru mengusir Nili dan Piao dikarenakan mereka masih bocil. Nili bilang Nonagu membutuhkan pengobatan dan belum menunjukkannya kepada Nili. Bagaimana pelayan itu menyimpulkan bahwa Nili tidak bisa. Nili mengatakan apakah pelayan itu siap menanggung jika sampai memperparah penyakit Nonagu. Kemudian datanglah Gubei di sana. Piao berkata mereka dengar bahwa Nonagu sedang sakit, jadi datang ke sini. Dan apakah bisa menyembuhkannya? Setelah mendengar Nili tahu seni pengobatan, Gubei pun mengajak mereka berdua masuk ke rumah. Gubei bilang kami bisa dianggap keturunan langsung dari keluarga Gu. Kakaknya adalah salah satu yang terbaik dari generasi muda. Tapi suatu hari kakaknya tiba-tiba mengalami masalah dengan latihannya. Lalu sebagian tubuhnya pun menjadi lumpuh. Tidak ada yang bisa mengetahui penyebabnya. Nili bergumam dari perkataan Gubei, Nonagu mungkin telah menjadi korban, yaitu dari pertikaian keluarga. Bahkan keluarga-keluarga di dalam Akademi Tianling juga seperti ini. Perselisihan internal berbagai kekuatan dari sekte bulu ilahi. Terlihatlah halaman keluarga Gu sangat indah. Hingga akhirnya Nili dan Piao pun melihat Nonagu dari keluarga Gu yang ada di kursi roda. Nonagu bilang setelah musim semi hilang, wajah menjadi tua, bunga-bunga berguguran dan orang-orang mati tanpa diketahui. Lantas Gubei menghampiri kakaknya dan mengatakan bahwa mereka berdua adalah teman-temannya. Setelah Nili menatap Nonagu cukup lama, Nili menyimpulkan bahwa sebenarnya Nonagu tidak sakit, melainkan diracuni oleh seseorang. Mendengar itu, Gubei terkejut bahwa kakaknya telah diracuni. Tapi Gubei heran mengapa setelah diperiksa begitu banyak tabib, mereka semua tidak ada yang menyadarinya. Nili bilang karena ada tambahan rumput mahkota merah, bahan obat ini dicampur dengan buah beri ular agar menciptakan racun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Setelah meminumnya, Meridian secara bertahap terhenti dan sulit membuat kemajuan. Tapi orang yang diracuni tidak merasakan gejala keracunan sama sekali. Nili mengatakan sepertinya gejalanya benar. Kemudian Gubei memegang tangan Nili dan bertanya, bisakah racun ini disembuhkan? Jika bisa menyembuhkan kakaknya, ia akan menyetujui syarat apapun dari Nili. Dikarenakan mereka adalah saudara yang saling bergantung, dan Gubei tidak bisa kehilangan kakaknya. Nili bergumam bahkan jika tidak sembuh, kakak Gubei akan hidup hingga lebih dari 200 tahun. Nili menjelaskan tenang saja ia datang kemari dikarenakan ingin menyelesaikan misi.
Hanya saja Nili mengkhawatirkan keamanan di tempat ini sekarang jika ada yang mengetahui bahwa Nili yang mengobati Nonagu mungkin akan mengirim seorang pembunuh lainnya. Nonagu bilang Nili tidak perlu khawatir dikarenakan ia sudah tahu siapa musuh kami sekarang. Jika Nili bisa menyembuhkannya, kami pasti akan merahasiakannya. Di mata orang luar ia masih seorang yang cacat. Nili menjelaskan Nona telah diracuni selama 3 tahun. Jika melakukan pengobatan langsung meridiannya tidak dapat menahannya. Nili pun akan menuliskan satu resep. Setelah racunnya perlahan mereda, baru lakukan pengobatan sesungguhnya. Terlihat Gubei pun sangat senang dan ia pun akan langsung mengambil obatnya. Piao bertanya seberapa yakin Nili. Nili bilang dikarenakan kita sudah tahu penyebabnya, tentu saja 100%. Terlihat Nonagu pun berterima kasih kepada Nili. Tak lama setelah hal itu Gubei datang membawa bahan obat yang sudah direbus. Lantas Gubei pun menyuruh kakaknya untuk cepat meminum obatnya. Setelah meminum obatnya, Nili menyuruh Nonagulan untuk kerahkan kekuatan spiritual. Nonagu pun langsung mengerahkan kekuatan spiritualnya. Terlihat aura kekuatan pun keluar dari Nonagu sampai terlihat ke atas rumah. Setelah mengerahkan kekuatan spiritual, Nonagu mengatakan ada yang berubah. Ia merasakan ada perubahan nafas di meridiannya. Terlihat Nonagu pun mencoba untuk bangkit dari kursi rodanya dan berterima kasih kepada Nili. Nili bilang Nonagu terlalu sungkan. Ditambah lagi minumlah resep ini selama sebulan pertama. Setelah 1 bulan Nili akan memberikan resep yang lain. Nili menjamin pasti akan sembuh. Gubei sangat senang dan berterima kasih kepada Nili. Ia pun memberikan hadiah dikarenakan Nili telah mengobati kakaknya. Jika kelak Nili membutuhkan bantuan, beritahu ia saja. Nili merasakan itu adalah 1.500 batu roh yang diberikan Gubei. Ia tidak enak dikarenakan ia masih belum menyembuhkan Nonagu. Nili pun mengembalikan 500 batu roh. Setelah menyembuhkannya, baru 500 batu roh diberikan kembali kepada Nili. Kemudian Gubei menarik Piao dan Nili. Ia mengatakan mulai dari sekarang, kalian berdua adalah saudaranya. Gubei pun memeluk mereka berdua. Mendengar itu Piao bilang, Gubei ternyata tidak menganggapnya saudara sebelumnya. Gubei berkata sebelumnya hanya saudara sepupu, sekarang benar-benar saudara. Nili mengatakan kepada Gubei, rawat baik-baik kakaknya, dikarenakan mereka berdua harus berhati-hati ke depannya. Apa yang Gubei minum dan makan juga harus diperhatikan. Nonagu menanyakan pada Gubei bagaimana ia mengenal mereka berdua. Gubei menjawab mereka berdua adalah pendatang baru di kelasnya. Ditambah lagi di kelasnya mereka semua jenius dengan akar roh langit. Terutama adalah Nili. Ia memiliki akar roh langit kelas 8. Kami juga baru bertemu hari ini. Tidak Gubei harapkan keterampilan pengobatan Nili begitu hebat. Karena tabib yang datang sebelumnya saja tidak ada yang bisa mendiagnosa penyakit kakaknya. Tapi Nili bisa langsung mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Nonagu terkejut Nili di akar roh langit kelas 8. Sebenarnya Nili orang dengan bakat luar biasa, bahkan memiliki pemahaman mendalam tentang pengobatan. Terlebih lagi Nili masih begitu muda. Masa depan Nili, Nonagu penasaran akan seberapa jauh akan tumbuh. Ketika di jalan, Piao mengatakan Gubei memberikan Nili begitu banyak batu roh. Nili pun langsung menerimanya, dan Nili semakin tidak tahu malu. Nili bilang pria sejati mencintai keberuntungan dengan cara cepat.
Gubei dan kakaknya punya hubungan mendalam. 1.500 batu roh ini harusnya uangnya sendiri. 1.500 batu roh sudah cukup bagi kita untuk bertahan hidup. Piao berkata benar juga. Murid dengan akar roh langit hanya mendapatkan 5 batu roh setiap bulannya. Nili memberikan 100 batu roh kepada Piao dan menyuruhnya untuk berlatih. Setelah sampai di halaman rumah, sudah ada Xiaoyu di sana. Xiaoyu menanyakan mengapa Nili keluar begitu lama. Nili mengatakan kita jalan-jalan keluar dan membawa kembali banyak batu roh. Nili pun memberikan bagian batu roh untuk Xiaoyu. Xiaoyu menanyakan dari mana Nili mendapatkan begitu banyak batu roh. Xiaoyu pun tidak mau menerimanya. Piao bilang kita semua saudara, tidak perlu begitu sungkan. Hari ini kita mendapatkan lebih dari 500 batu roh. Xiaoyu mengatakan ini terlalu banyak dan ia tidak bisa menerimanya. Lebih baik mengembalikannya kepada Nili. Namun Nili berkata, terima saja, saat kami baru datang ke sini, Xiaoyu juga memberikan mereka 2 batu roh. Xiaoyu menjawab itu jelas berbeda. Ia hanya memberikan 2 batu roh, sedangkan Nili memberikannya begitu banyak. Nili menegaskan jika masih sungkan kepadanya, apa tidak menganggap kami sebagai teman, dan mereka pun akan pindah. Hingga akhirnya Xiaoyu pun menerima batu roh tersebut dan berterima kasih kepada Nili. Nili pun akan masuk untuk berlatih kembali. Jika ada masalah lain, mari bicarakan nanti saja. Di malam harinya, Nili berkata ia sudah mempunyai cukup banyak batu roh. Kultivasi yang sebenarnya dimulai. Namun tiba-tiba saja Dewi Yuyan keluar dari tangan Nili. Nili memberikan beberapa batu roh untuk Dewi Yuyan agar lancar berkultivasi. Dewi Yuyan tahu batu roh ini sangatlah berharga. Ia pun berterima kasih kepada Nili. Dewi Yuyan mengatakan selama bertahun-tahun lamanya, Nili salah satu dari sedikit teman yang sangat baik kepadanya. Lantas Dewi Yuyan langsung mengecup pipi Nili. Nili yang mendapat kecupan. Ia merasa Dewi Yuyan tampaknya telah melunak. Kemudian Dewi Yuyan dan Nili pun mulai berlatih dengan batu roh sembari berkultivasi. Terlihat di lautan jiwa Nili, pohon anggur milik Nili terus berkembang. Nili terkejut, ini cepat sekali. Kekuatan jalan surgawi dari seluruh batu roh sudah memasuki lautan jiwa Nili. Tapi tidak ada reaksi sama sekali. Hingga akhirnya Nili pun akan mencoba yang lainnya. Ketika Nili berkultivasi kembali, ia merasakan kekuatan dari 10 batu roh. Hanya meningkatkan sedikit kultivasinya. Semuanya diserap oleh tanaman berambat. Dan sepertinya akan segera habis. Ditambah lagi bisakah ia mencapai Rana Evolivate. Tapi saat itu tiba-tiba saja Jindan memakan semua batu roh bekas kultivasi Nili. Nili mengatakan Jindan bocah nakal karena memakan semua sisa-sisa batu roh. Itu adalah batu roh yang tidak terpakai. Nili menambahkan Jindan cukup pintar. Ia tidak punya banyak batu roh. Jika Jindan masih ingin makan, maka Jindan harus menurut kepada Nili. Jindan pun mengerti akan hal tersebut. Nili bilang terakhir kali ia ingin merasakan nafas dalam telur Jindan. Akan tetapi Nili terhalangi. Kali ini Nili akan merasakan nafas Jindan. Ketika merasakan nafas Jindan, Nili melihat kekuatan yang ada di dalam telur emas jauh lebih kuat dari binatang iblis unicorn surgawi. Ia tidak tahu seberapa jauh perkembangan Jindan di masa depan. Dengan segel jiwa, Jindan akan menjadi binatang rohnya. Nili merasakan bagus sekali. Rasakan hubungan jiwa kita sedikit demi sedikit semakin kuat selangkah lebih maju. Namun setelah Nili sadar ia tahu tidak bisa terburu-buru, Nili pun memberikan hadiah batu roh untuk Jindan. Hingga akhirnya Nili pun lanjut berkultivasi sampai di pagi hari.
Ketika pagi harinya Nili bertemu dengan Piao, yaitu di depan rumah, dan mengatakan dalam semalam hanya tersisa setengah dari 300 lebih batu roh. Terlebih Piao hanya menggunakan 10 batu roh. Piao bertanya kenapa batu roh Nili cepat habis. Akan tetapi muncullah Xiaoyu, dia bilang ia akan pergi ke suatu tempat, apakah Nili dan Piao mau ikut. Xiaoyu menjelaskan dari 3 ujian utama Akademi Tianling, tempat paling aman untuk ujian adalah alam peri roh suci. Hingga akhirnya Nili dan teman-teman pun menuju ke sana. Xiaoyu pun menunjukkan di sana ada daftar surgawi roh suci. Di alam peri roh suci akan ada 200 murid terbaik dalam daftar. Nili bertanya ada peringkat di tempat ujian ini. Ternyata Long Yuyin peringkat ke-10, dan juga ada Jin Yan peringkat ke-23, juga ada Yan Hao saingan cinta dari Xiaoyu berada di peringkat 121. Ada gadis cantik Huang Ying berada di peringkat 137. Namun saat itu Piao tidak melihat Gubei di dalam daftar. Nili mengetahui peringkat daftar surgawi roh suci ini tampaknya tidak diberi berdasarkan kekuatan. Karena Hualing seharusnya sedikit lebih kuat dari Long Yuyin, Jin Yan dan lainnya, tetapi berada di peringkat 67. Xiaoyu pun membenarkan hal itu, karena alam peri roh suci adalah sebuah mata roh. Berlatih di sini akan diberi peringkat sesuai dengan kemampuan jiwa, yaitu untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Selain itu peringkat 5 besar bisa mendapatkan senjata harta kelas 4, 3 esensi batu roh, roh iblis darah naga remaja kelas terbaik, dan 1000 batu roh. Sedangkan peringkat pertama akan menerima senjata harta kelas 5, 5 esensi batu roh, roh iblis darah naga remaja kelas superior. Ditambah lagi ada juga sebotol pil esensi jiwa iblis langka. Piao bertanya apa itu esensi jiwa iblis. Nili menjelaskan satu senjata harta kelas 5 dapat bernilai 5.000 hingga 6.000 batu roh. Esensi jiwa iblis juga langka. Ia digunakan untuk memurnikan roh iblis. Xiaoyu bilang semua murid sudah lama mendambakan hadiah 5 besar. Hanya tersisa 1 bulan untuk tahun-tahun ini. Jika ingin mendapatkan sumber daya kultivasi, masuk ke dalam daftar surgawi ini tampaknya merupakan jalan pintas. Hingga akhirnya Nili dan Piao pun akan mencobanya. Terlihat Piao pun setuju. Kebetulan ia ingin cari tahu bagaimana peringkatnya dengan akar roh langit kelas 5. Ketika Nili melihat tangga, ia tahu altar ini adalah mata roh. Piao penasaran apa mereka berlatih dengan duduk di tangga. Xiaoyu bilang altar ini memiliki 199 anak tangga. Semakin kuat berkomunikasi dengan langit dan bumi, maka bisa semakin dekat ke atas. Jadi naik lebih tinggi, maka semakin tinggi peringkat dalam daftar surgawi roh suci. Setiap langkah menggambarkan jalan surgawi dan penuh perjuangan. Kemudian ada salah satu praktisi mengatakan, bukankah itu Xiaoyu dengan akar roh langit kelas 7? Ia pun sembari menertawakan Xiaoyu. Xiaoyu mengatakan kepada Nili dan Piao ia akan naik terlebih dahulu. Terlihat ketika Xiaoyu naik ke lantai 6, praktisi itu terkejut. Sejak kapan Xiaoyu bisa naik ke anak tangga ke-6? Hingga akhirnya Xiaoyu pun melewati praktisi yang menertawakannya itu. Bahkan masuk 200 teratas. Daftar peringkat tampaknya telah berubah. Hualing yang melihat itu, ia mengatakan ini tidak mungkin. Atau jangan-jangan Xiaoyu telah menerobos ke ranah Flipet. Terlihat peringkat Xiaoyu masih terus naik sampai 107-106, yang membuat salah satu praktisi marah karena sampah ini melampauinya. Kemudian Xiaoyu sudah sampai, dan ini sudah lebih dari 90 langkah. Xiaoyu sebenarnya tidak merasakan tekanan apapun. Apakah ini dikarenakan ranah Flipet atau dikarenakan metode raungan 10.000 naga?
Sementara itu Nili dan Piao juga ikut naik. Tapi begitu naik ke lantai 1, Nili sudah merasakan sungguh gelombang kekuatan yang tidak tertandingi. Keberadaan mata roh sungguh luar biasa. Terlihat Nili dan Piao sudah hampir mengejar Xiaoyu. Nili bilang tidak penting seberapa tinggi kita melangkah, selama bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi. Namun tiba-tiba saja Nili terhenti dan begitu terkejut ketika melihat seorang wanita di depannya. Nili pun mengingat di kehidupan sebelumnya. Ia terluka cukup parah dan setelah Nili terbangun, ia sudah berada di sebuah rumah. Ketika itu Nili dewasa keluar dari rumah itu dan bertanya, "Kau siapa?" Wanita yang di luar mengatakan bahwa Nili sudah bangun. Ia juga menanyakan siapa yang memburu Nili, yang membuat tubuh Nili terluka parah sekarang, dan juga mengapa tidak bergabung dengan sekte bulu sucinya. Ia bisa saja mengajari Nili berkultivasi. Setelah itulah Nili menjadi murid wanita itu, dan Nili pun menghajar beberapa praktisi. Saat itu gurunya muncul dan mengatakan jika ingin berkomunikasi dengan langit dan bumi, Nili harus melepaskan kebenciannya. Akan tetapi Nili tidak terima, dikarenakan mereka bilang bahwa gurunya adalah wanita iblis dan juga pembawa sial. Ditambah lagi memfitnah gurunya karena ada darah ras iblis di tubuh gurunya. Gurunya pun menghentikan Nili ketika akan menghajar praktisi itu. Gurunya menanyakan di dalam hati Nili apa gurunya seorang wanita iblis. Nili mengatakan pastinya bukan. Gurunya bilang kalau begitu bagus. Kebaikan seperti air. Air menguntungkan semua makhluk tanpa pertempuran. Berjuang begitu keras apa gunanya? Misalnya langit dan bumi serta pencapaian menuju jalan besar. Mendengar hal itu Nili sepertinya mengerti. Namun kita dialihkan ketika Nili memangku gurunya yang sudah kritis. Nili sembari menangis mengatakan jangan tinggalkan dirinya, karena gurunya satu-satunya kerabat Nili. Gurunya bilang jangan sedih muridku, karena ia sudah menemukan jawabannya. Nili adalah petaka takdirnya. Takdir tidak dapat dicegah. Kematiannya tidak ada hubungannya dengan mereka. Gurunya pun meminta pada Nili agar tidak membalaskan dendam pada mereka. Lepaskan kebencian dalam hati Nili. Apalagi jangan menutup hati atau membiarkan Nili tersesat. Terlebih lagi Nili pasti bisa melakukannya. Sebelum gurunya menghilang, ia mengatakan kepada Nili, berkultivasi hingga keadaan kebaikan tertinggi bagaikan air. Ketika gurunya menghilang sepenuhnya, Nili sangat sedih, sembari melampiaskannya dengan teriakan yang kencang. Kembali ke kehidupan masa depan. Terlihat Piao heran mengapa Nili tiba-tiba saja menangis. Diketahui wanita yang mirip gurunya itu yang sedang berlatih di tangga bernama Ying Yueru. Saat itu Nili bergumam bahwa itu adalah gurunya. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Tales of the MSK di season 7 kali ini. Dan untuk pas selanjutnya akan diupdate cepatnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.